Ikhwat iman, ikhwan billah jamaah Masjid Babut Taqwa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya yang masih memanjangkan umur kita sampai hari ini, yaitu hari keempat ya, di bulan Januari 2026 ya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, yang namanya hari itu ya, ada dua macam. Yang pertama adalah hari di dunia, dan yang kedua adalah hari di akhirat. Ada hari kemarin, hari esok, dan hari sekarang. Ada hari Senin, Selasa, sampai Ahad. Ada hari naas, ada hari untung. Hari sial, ada juga hari untung. Jadi banyak hari-hari yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Maka tema kita pada subuh pagi ini adalah memaknai waktu sebagai ayam ya. Nah, ayam ya, bentuk jama' atau plural ya, dari kata yaum ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada al-ayam ya, ada ayam, ada yaum ya. Yang artinya pertama hari ya. Yaum itu hari. Jadi kalau ayam hari-hari. Yaum atau ayam juga artinya adalah masa ya. Masa itu periode ya. Atau rentetan, rangkaian ya. Kumpulan dari ya, waktu-waktu ya. Atau tahapan dari waktu-waktu. Itu namanya ayam ya. Nah, waktu ya, dimaknai sebagai ayam jika merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah memiliki dua arti ya. Yang pertama adalah durasi waktu ya. Yang kedua periode waktu ya, atau tahapan waktu ya. Yaitu hari-hari di dunia dan hari-hari di akhirat. Sedangkan periode waktu adalah fase, tahapan atau rangkaian waktu, yaitu waktu di alam ruh ya, waktu di alam rahim, waktu di alam dunia, waktu di alam kubur, waktu di alam mahsyar, waktu melewati as-sirat, waktu di neraka, dan waktu di sorga. Jadi Al-Quran tuh luar biasa ya, berbicara tentang waktu ya. Kemarin kan dalam khutbah Jumat dijelaskan waktu itu dimaknai sebagai al-asru ya. Waktu dimaknai sebagai apa? Sebagai al-umru. Waktu dimaknai sebagai apa? Ya, sebagai ad-dahru. Dan sekarang kita akan kaji ya, waktu sebagai al-ayyam ya. Nah, waktu sebagai al-ayyam itu dimaknai pertama sebagai durasi waktu. Yang kedua ya, dimaknai sebagai periode waktu atau tahapan waktu. Dan itu kita lewati semuanya. Ya, kita pernah melewati waktu di alam ruh ya. Kemudian kita pernah melewati waktu di alam rahim. Kan kita sekarang menjalani waktu di alam dunia. Sebentar lagi di alam kubur. Cuman nggak tahu siapa yang duluan ya. Pertama, ya, waktu dimaknai sebagai durasi atau hari-hari dimaknai sebagai durasi atau al-ayam dimaknai sebagai durasi. Ya, pertama hari-hari di dunia ya, yang sekarang kita sedang menjalaninya.
Nah, hari-hari di dunia ini berpatokan kepada kitaran bulan mengelilingi bumi, kitaran bumi mengelilingi matahari, dan rotasi bumi pada porosnya. Ya. Ini secara apa? Secara geografi ya, secara geografi. Maka ada yang namanya hari, ada yang namanya pekan, ada yang namanya apa? Bulan, ada yang namanya tahun, ada yang namanya abad, ada yang namanya jam, ada yang namanya menit, ada yang namanya detik gitu ya. Itu karena apa? Ya. Karena ada 3 makhluk yang Allah ciptakan untuk ya, yang berkaitan dengan waktu. Di antaranya adalah ayam ya. Sampai ada waktu pagi, kemudian waktu duha, kemudian waktu siang, kemudian waktu sore, kemudian waktu maghrib, kemudian waktu malam, kemudian waktu sahur, kemudian waktu subuh, kemudian waktu syuruk. Wah, luar biasa tuh. Itu dalam Islam itu. Dalam agama lain ada nggak? Nggak ada itu ya. Agama lain paling selamat sore, selamat pagi, selamat siang, ya udah ya. Ada lagi ya. Kalau pakai selamat duha, ya, selamat sahur, tuh, banyak banget itu. Ya. Nah, kaitannya dengan matahari, bulan dan bumi, ya, sehari sama dengan 1 kali bumi berotasi pada porosnya. Ya, jadi muter pada porosnya itu 1 hari itu, 1 kali itu. Sekitar berapa? 24 jam. Sama dengan ya, 1440 menit. Sama dengan 86.400 detik gitu, ya. Ya. Kita nggak pernah ya mikirin itu ya kan? Ya. Mikirin bangsa dan negara aja udah pusing. Nah, ini luar biasa nih ya. Mikirin rumah tangga aja udah pusing. Ini harus mikirin hari, mikirin jam, mikirin menit, mikirin detik ya. Tuh, ya. Sadar tidak sadar ternyata 1 hari itu 24 jam. 1 kali bumi berputar pada porosnya. Atau 1440 menit. Atau sama dengan 86.400 detik. Dan itu sama dengan 86.400 kali jantung berdetak. Jantung berdetak berapa? 1 harinya 86.400 kali. Kita suka menghitung nggak? Enggak. Ya, tapi itu seiring dengan berjalannya waktu, ya jantung itu berdetak. Dan ternyata tiap detiknya itu 1 kali detaknya tuh. Ya. Itu yang normal ya. Ada yang lebih lambat ya. Ada yang lebih cepat ya. Kalau lambat apa tuh? Ngap ya. Ngap yang lambat ya. Ya, atau mungkin ngantuk dan sebagainya. Tapi kalau cepat apa? Cepat itu kan deg-degan gitu ya. Deg-degan itu ya. Cepat itu berapa kali itu 1 detik berdetaknya. Ada mungkin yang kemudian 1 detiknya itu berapa kali berdetak. Ya, ini kaitannya dengan apa? Dengan waktu, dan waktu itu berjalan terus. Walaupun jantung berhenti berdetak, waktu jalan terus nggak? Jalan itu. Ya. Sedangkan nafas itu yang menghirup dan mengeluarkan nafas itu 1 kalinya itu, ya, itu 5 detik katanya. 5 detik 1 kalinya tuh. Ya, menghirup, kemudian menarik. Ada juga dulu Satria Nusantara ya. Jadi menahannya tuh sampai berapa lama tuh? Tahan, keluarkan. Tapi itu capek ya. Coba kita ngatur napas aja capek ya. Siapa yang ngatur? Allah tuh ya. Yang mengatur kedipan mata juga Allah. Kalau semuanya diserahkan kepada kita repot ya. Repot kapan kerjanya ya? Ya, nggak bisa tidur itu. Apalagi harus ngatur makanan dari mulai masuk, mengunyah, sampai di usus, sampai keluar lagi. Wah, repot banget itu. Sebab itu selesainya 16 jam ya. 16 jam baru selesai itu. Karena yang namanya usus itu panjang banget gitu. Dan ini kaitannya dengan waktu ya.
Kemudian sebulan itu sama dengan 1 kali bulan mengelilingi bumi. Jadi semuanya bergerak, semuanya berjalan. Al-Quran menggunakan kata yajri, tajri, artinya berjalan. Ya, kalau manusia apa? Yamshi. Kalau darah yajri. Itu bahasa Arab tuh kaya banget ya. Lebih kaya daripada bahasa Jawa. Lebih kaya dari bahasa Sangsakerta. Nah, itu bahasa Arab itu. Kosakatanya itu luar biasa. Dan ini salah satu mukjizat kenapa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Tidak pakai bahasa Jawa. Ya. Kan ada wahyu yang diturunkan dalam bahasa Sunda, ada tuh. Ya. Itu dapatnya di gunung apa ya? Yang di Bogor tuh Gunung Sindur tuh pakai bahasa Sunda itu. Ya, nabinya Ahmad Musodek. Ya. Jadi kenapa itu? Ya. Wahyu terakhir itu diturunkan di Arab karena Arab itu bahasanya luar biasa. Ya. Jadi sebulan itu sama dengan satu kali bulan mengelilingi bumi. Ya, sekitar 29 sampai 30 hari itu. Ya. Atau 28 sampai 30 29 sampai 30. Jadi kalau 29 itu ya biasanya besoknya tanggal 1 ya. Tapi kaitannya dengan ru'yah bisa jadi hilal tidak terlihat sehingga digenapkan 30 hari. Ini masalah hisab dan ru'yah. Ya, yang tiap tahun terus saja beda ya. Karena kita belum punya pemimpin yang bisa bermusyawarah, kemudian sepakat, kemudian satu keputusan. Belum bisa. Ya. Tiap tahun pasti kalau tidak lebarannya beda, puasanya beda kan ya. Ya. Kemudian yang ketiga, setahun sama dengan 1 kali bumi mengelilingi matahari. Ya. Jadi bulan berjalan, bumi berjalan, ya. Matahari juga berjalan, ya. Berjalan. Matahari itu yajri, ya, berjalan. Nah, sekitar berapa? 28, 29, 30 hari. Ya. Jadi kalau bulan mengelilingi bumi itu sekitar 29 hari. Ya. Tapi kalau ya bumi mengelilingi matahari, ya itu apa? 1 bulannya itu ya, 28, 29, 30, 31 hari. Ya. Atau 12 bulan. Atau 52 pekan. Ya. Atau sekitar 365 sampai 360 hari. Ya. Kalau bulan mengelilingi bumi itu 360 hari. Tapi kalau bumi mengelilingi matahari itu antara 365 sampai 366 hari. Ya. Makanya Allah bersumpah ya apa? Ya. Wasyamsu wal qamar ya bihusban. Jadi Allah bersumpah dengan bulan dan matahari yang ada kaitannya dengan hisab. Ya. Kemudian umur manusia di dunia itu paling panjang berapa? Ada yang tahu? Berdasarkan hadis yang sahih, umur manusia yang paling panjang itu sekitar 900 sampai 950 tahun. Kalau dihitung hari berarti 346.750 hari. Hitung ya kalau dihitung dengan jam berapa. Ya. Jadi cuman 346.750 hari itu ya. Umur yang paling panjang. Sementara di akhirat ya 1 harinya ada yang 1000 tahun ya. 1000 tahun ya. 1 harinya ada yang berapa? 50.000 tahun. 1 harinya ada yang seumur langit dan bumi. 1 harinya ada yang khalidina fiha. 1 harinya itu ada yang khalidina fiha abada. Ini berbicara tentang konsep waktu dalam Islam. Makanya Allah bersumpah dengan waktu. Di samping Allah bersumpah dengan tempat ya. Kemudian umur Nabi Adam ya, itu disebutkan ya. Nabi Adam itu hidup selama 900 tahun. Hadisnya riwayat Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah.
Ya, kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa Adam alaihissalam ya khuliqa wa umira tis'a ya mi'ah sana. Adam itu diciptakan oleh Allah, kemudian dikasih umur hidupnya selama 900 tahun ya. Kemudian panjang umur Nabi Adam menunjukkan masa manusia awal sangat lama. Ya. Jadi dulu Nabi Adam ya, kemudian anak cucunya umurnya panjang-panjang, umurnya lama-lama. Tapi kemudian seiring dengan ya bertambahnya waktu, berjalannya waktu, makin lama umur manusia makin pendek, makin sebentar, makin sedikit. Bahkan kata Ibnu Qayyim dalam Tibbun Nabawi, itu bukan hanya makin pendek, makin jelek. Coba kita dibandingkan dengan Nabi Yusuf, jauh kemana-mana ya. Kalau dengan Pak Yusuf hampir sama ya. Tapi kalau dengan Nabi Yusuf jauh kemana-mana. Apalagi kalau dibandingkan dengan Nabi Adam. Kenapa? Karena penghuni surga yang laki-laki itu rupanya rupa Nabi Adam. Bentuknya bentuk Nabi Adam. Tingginya tinggi Nabi Adam. Tidak rupa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf saja ketika gadis-gadis cantik ya, melihat ketampanannya sampai dia lalai ya. Bukan mengupas buah tapi mengiris jarinya. Saking apa tuh? Saking cantiknya. Kalau sekarang karena mengidolakan, karena memberhalakan, ada orang yang melihat Michael Jackson pingsan, ada tuh. Ya. Ada yang sampai pingsan. Dulu enggak tuh, sampai kemudian saking cantiknya, ya saking tampannya, ya kemudian apa? Lupa bukan mengupas buah tapi mengiris jari. Ya. Demikian pula Julaiha, cantik banget tuh Julaiha tuh ya. Jadi kalau berdasarkan nafsu, Nabi Yusuf tuh tertarik, tapi dia mengikuti wahyu, ya nggak mau dia ya berzina ya dengan ya itu kan istri dari bapak angkatnya kan. Kemudian panjang umur Nabi Adam menunjukkan masa manusia awal sangat lama. Waktu panjang ini digunakan untuk mengembangkan umat pertama di bumi sehingga berkembang biak. Baca surat An-Nisa ayat 1 ya. Diciptakan Nabi Adam dan istri itu untuk mengembang biakan manusia di dunia ini yang sampai sekarang berapa jumlahnya? Ya, berapa miliar itu ya. Asalnya satu, Nabi Adam dan istrinya dikembang biakan. Kemudian umur Nabi Nuh itu, ini durasi waktu di dunia ya, makna daripada ayam. Nuh alaihissalam ya, itu tis'umi'ah wa khamsuna sana. Umurnya itu berapa? 950 tahun. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim ya, dari Ibnu Abbas ya. Rasul kemudian menjelaskan Nuh alaihissalam baqiya fil ardi tis'a mi'ah wa khamsina sana. Nabi Nuh itu kata Nabi tinggal di bumi selama 950 tahun. Apa bedanya dengan Nabi Adam? Kalau Nabi Adam itu digunakan untuk ya memperbanyak keturunan. Ya. Makanya Rasul nyuruh ya untuk menikahi wanita itu pertama yang sangat mencintainya, tidak boleh bertepuk sebelah tangan. Yang kedua, yang siap untuk melahirkan anak sebanyak-banyaknya. Kalau wanita sekarang siap gak melahirkan anak sebanyak-banyaknya? Itu. Ada yang baru dikasih anak 4 sudah minta di apa namanya? Hah? Ya, minta diangkat rahimnya. Ya. Tubektomi itu vasektomi itu. Itu ada. Padahal anaknya baru 4. Itu Nabi Adam tuh berapa anaknya ya? Ya. Anas bin Malik saja anaknya 100 katanya. Anaknya 100 tuh. Ya. Tapi Nabi Sulaiman itu karena kesombongannya dia lupa ya. Istrinya berapa Nabi Sulaiman tuh? Ya. 100 ya katanya. Kalau kata Pak Samsir Nabi Daud 700 ya. Itu istrinya tuh ya. Tapi kemudian ya itu cacat itu ya. Dia ingin anaknya soleh bisa meneruskan dia, tapi kemudian ya, anak itu kan Allah yang ngasih ya, nggak boleh sombong itu. Makanya kalau anak ya tidak diminta dikasih,
Tapi kalau anak soleh harus minta tuh. Anak soleh itu kalau tidak diminta nggak bakal dikasih. Ya. Mana doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Kita harus minta pertama istri yang soleh, yang kedua anak yang soleh, yang ketiga rakyat yang soleh. Itu doanya singkat tuh. Ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kalau kita ingin menjadi ibadur rahman, hamba Allah yang dapat rahmat kasih sayang dari Allah, dapat tiket masuk surga, bahagia dunia akhirat, jangan lupa berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Ada yang hafal? Ya. Ya, rugi kalau tidak hafal ya. Kalau tidak hafal, pantas kalau istrinya nggak soleh, anaknya nggak soleh, rakyatnya nggak soleh, jadi pemimpin bawahannya nggak soleh. Nah, jadi rakyat pemimpin yang nggak soleh, nggak pernah berdoa. Bagaimana minta pemimpin yang soleh? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi waj'ali wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya, kemudian waj'ali ya min ladunka sultanan nasira. Jadi yang namanya pemimpin minta tidak diminta dikasih. Tapi pemimpin yang saleh kalau tidak diminta tidak dikasih. Kapan mintanya? Setelah sholat tahajud ya. Coba. Kadang-kala kita setelah sholat tahajud lupa nggak tuh baca itu. Makanya pemimpinnya nggak soleh-soleh kan gitu. Punya pemimpin tapi nggak soleh. Atau mungkin belum soleh. Atau solehnya belum maksimal ya. Nah, kemudian di sini jelaskan ya bedanya Nabi Adam dengan Nabi Nuh, dikasih umur panjang itu hidup lama di bumi ini atau di dunia ini adalah kalau Nabi Adam untuk memperbanyak keturunan. Surat An-Nisa. Kemudian kalau Nabi Nuh ya selama 950 tahun lebih lama daripada Nabi Adam itu digunakan untuk berdakwah tuh ya. Dan untuk memberikan peringatan kepada umatnya. Ya, bayangkan umur selama itu dia digunakan untuk dakwah full time. Ya. Ya. Kalau kita kan kadang-kadang dakwah itu sampingan ya. Padahal kan dakwah itu bukan hanya di atas mimbar saja. Sambil ngobrol bisa dakwah nggak? Iya. Ya. Coba manfaatkan ngobrol untuk berdakwah. Ya. Untuk bicara tentang Islam, bicara tentang kebenaran, bicara tentang kebatilan, bicara tentang sunnah, bicara tentang bid'ah, bicara tentang tauhid, bicara tentang syirik. Ya, insya Allah umur kita berkah ya. Ini bayangkan 950 tahun digunakan untuk dakwah dan memberi peringatan kepada kaumnya ya. Karena manusia itu umumnya rugi. Kecuali pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling mengingatkan dengan kebenaran, dengan kesabaran, dan dengan kasih sayang. Ya. Kemudian sedangkan umur yang paling pendek itu sekitar berapa? 60 sampai 70 tahun. Itu yang paling pendek. Yang paling panjang berapa? 900 sampai 950 tahun. Ternyata umur yang paling pendek, umur yang paling sedikit, umur yang paling sebentar itu adalah umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makin pendek, makin jelek itu sebenarnya karena makin banyak dosa katanya. Makin banyak dosa. Makanya kalau kita mau panjang umur, ya rizki diluaskan, kuncinya apa? Silaturahim. Ya, silaturahim. Itu ada TV yang nggak usah beli. Ya. Dan kalau nonton itu dikasih makan, dikasih snack dan sebagainya. Ya. Sekarang merek TV-nya nggak ada. Ya. Ada yang tahu dong apa merek TV-nya? Bah, ya. Ini yang tahu ini berarti umurnya sudah tua. Tuh. Ya. Apa tuh nama TV-nya ada? Apa Pak Syed? Nggak tahu ya. Pak Danis nggak tahu? Ya? Bukan TV apa? Itu nggak usah beli. Bahkan kadang-kala dikasih kopi, dikasih susu, dikasih teh manis, dikasih kue, kadang-kala dikasih makan. Itu apa merek TV-nya? Syukur. Ya, apa Cep? Merek TV-nya. Merek TV-nya dulu ITT, ada ya? Kenal nggak? Pernah ya? Masa nggak? ITT tuh tahun berapa tuh ITT itu?
Itu setelah TV tabung ada ITT, ada Grundig dan sebagainya tuh, ITT. ITT itu ikut ya televisi tetangga. Dulu saya ingat itu, yang punya TV hitam putih itu jarang. Jadi kalau saya nonton film, dulu ada film itu judulnya tuh Champion, Mission Impossible. Kalau kartun film Kimba. Nontonnya itu apa? Di lubang pintu tetangga, gini aja nontonnya. Jadi akan ada lubang kunci ya, nontonnya begitu. Ya. Yang paling sakit kalau lubang kuncinya udah ditutup. Ya. Atau nonton TV-nya tuh di jendela orang, jadi banyak banget itu. Ya, dia nonton, ada yang naik ke bangku dan sebagainya. Itu kalau tetangganya judes, jutek, itu hordengnya ditutup, udah sakit banget ya. Ya. Yang paling tidak suka itu pertama siaran berita. Yang kedua siaran niaga tuh itu. Ya. Nah, ya. Kalau sekarang mah kan iklannya bagus-bagus ya. Gitu. Nah iklan yang paling suka itu iklan bodrek ya itu tahun berapa itu? Ya Pak Danis tahu kan ikan bodrek itu. Jadi umur umat Nabi Muhammad adalah umur yang paling pendek, yaitu sampai hari kiamat. Bisa jadi makin lama itu makin pendek. Ya. Sehingga Dajjal saja ya itu cuman ya hidupnya berapa? 40 hari ya? Dajjal itu ya? 40 hari ya umurnya itu ya. Tapi kemudian hampir semua manusia kufur. Ya, karena target Dajjal itu tertulis di matanya. Apa? Kufur itu. Mengkufurkan semua. Kenapa? Karena dia bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Luar biasa tuh saktinya. Sakti mandraguna. Ya. Sekarang kan banyak itu. Ya, nggak tahu karena pengaruh AI atau memang benar begitu ya di American Got Talent ya. Oh itu luar biasa kan ya, ada orang tiba-tiba jadi macan, jadi ular, jadi apa, itu benar atau trik kamera ya? Ya benar nggak ya, sampai luar biasa itu ya, sampai kemudian yang vulgar, yang porno dikemas sedemikian rupa sehingga menarik ya, kita berat untuk memindahkan yang namanya channel itu. Luar biasa tuh tantangan sekarang itu ya. Nah 60 sampai 70 tahun itu kalau dikonversi dengan hari cuman 25.550 hari ya itu. Jadi saya Pak Danis ya itu belum nyampe 25.550 hari ya. Ini ayam durasi waktu di dunia. Dan ini disabdakan oleh Nabi. Innama amaru ummati baina sittina wa sab'ina sana wa qalilun yazidu ya wa aqallu man yajuzu, katanya gitu kan. Ya. Itu dijelaskan itu ya. Jadi sesungguhnya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sangat sedikit yang melampauinya. Ya, sedikit yang bisa lebih daripada itu ya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'aib Al-Iman nomor 4295 itu. Ini konsep umur ya berdasarkan hadis ya. Kemudian dan ini menunjukkan penurunan umur manusia dari generasi awal ke generasi akhir ya. Makanya zaman itu makin lama makin cepat ya. Sampai dalam surat Al-Qamar apa tuh? Iktarobati apa? Iktarobati sahabat ya. Surat Al-Qamar ayat pertama itu ya. Jadi yang namanya zaman itu makin lama makin dekat, makin singkat itu, makin sebentar ya. Saya waktu kecil tuh perasaan nunggu tukang siomay jam 4 tuh lama banget ya. Dari pagi itu. Jadi saya dikasih jajan itu sengaja nggak dijajanin karena ada tukang siomay enak gitu. Jadi, ya itu dari jam berapa tuh? Dari pagi sampai jam 4 tuh terasa lama banget. Sekarang dari pagi sampai jam 4 lama atau cepat? Cepat banget itu. Itu surat Al-Qamar Allah mengingatkan. Jadi makin lama yang namanya waktu itu makin singkat ya. Apa ibrohnya ya? Apa tadzkirahnya? Apa pelajaran dan peringatannya? Pertama, hari-hari di dunia durasinya sangat singkat dibandingkan dengan hari-hari di akhirat. Kemudian yang kedua, amal harus segera dilakukan sebelum umur habis ya. Jadi yang di atas 60 tinggal berapa tahun lagi ya? Iya. Fatal kita sekarang berapa?
60 tinggal 10 tahun lagi tuh. Masih mending 2 kali pemilu ya. Tapi kan tadi sangat sedikit yang bisa melampaui umur 70 itu ya. Kemudian ya, apalagi kaitannya dengan waktu ya berjalan terus, betapa singkat, cepat dan sangat sebentar manusia tinggal di dunia ini. Sebentar banget itu. Insya Allah nanti kita akan bahas hari-hari di akhirat. Bagaimana durasi waktu di akhirat yang lebih lama daripada durasi waktu di dunia. Jadi ada hari-hari di dunia, ada hari-hari di akhirat. Insya Allah ya, depan kita kaji. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, kemudian disolehkan agama kita, disolehkan dunia kita, disolehkan akhirat kita, dan disolehkan sisa umur kita, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah, menghadap Allah di alam kubur dalam keadaan rest in peace, istirahat dengan damai ya, aman dari yang namanya sesuatu yang tidak menyenangkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?